Gimana kamu ngelihat kompetisi antara media arus utama dengan new media? Sementara khususnya saya datang dari industri televisi, media televisi, kami dikepung sama banyak sekali peraturan dari mulai undang-undang pers, undang-undang ITE-nya sendiri, undang-undang penyiaran, belum lagi ada P3SPS dari KPI, lalu ada kode-kode etik dari berbagai macam asosiasi, dan itu semua harus diikutin. Nggak ada yang bisa ditinggal. Hai teman-teman pembaca Babe, baca berita. Kita ada di edisi spesial dalam rangka Hari Pers Nasional 2021. Tiap tahun, setiap tanggal 9 Februari, kita memperingati Hari Pers Nasional. Dan saya Uni Lubis, pemimpin redaksi IDN Times, dibajak oleh Babe untuk acara Babe One on One bersama sahabat saya Arif Suditomo, News Director Metro TV. Hai Arif. Halo Mbak Uni, halo pembaca Babe. Apa kabar Mbak? Baik, kamu gimana, sehat? Alhamdulillah. Ini kita ini loh benar-benar ngejaga protokol kesehatan ya. Jauh-jauh kayak gini. Jauh-jauh kayak gini dan tetap pakai masker, mudah-mudahan kedengeran ya. Sarung tangan juga aku malah Nggak apa-apa, tapi dari tadi berkali-kali pakai hand sanitizer, jangan lupa 3M ya. Pakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer secara sering. Ya, sampai ini loh gue, sampai kering banget loh. Iya, ngetek juga. Jadi kayaknya tuh body lotion juga laku keras. Gara-gara harus pakai. Iya, aku nggak pernah pakai sih, tapi ya di mana-mana apa. Tapi muka kamu kinclong, kamu pakai krim Korea ya? Karena selama pandemik ini sering nonton drama Korea. Air wudhu. Nggak ada yang percaya. Ya, ini maca alim ya. Rif, ini kita bagian pertama kita ngobrolin soal kompetisi media dengan new media. Iya, dan dugaan menurunnya kepercayaan terhadap pers, ya kan? Nah, kamu ini kan bagian dari kita. Oh iya, bagian dari media mainstream. Kita ini meskipun IDN Times itu media digital, tapi cara bekerja kita seperti media arus utama karena cuma platformnya beda, tapi cara kerja harus penuh kode etik apa segala macam sama dengan media arus utama. Gimana kamu ngelihat kompetisi antara media arus utama dengan new media? Ibaratnya seperti kita lomba lari, tapi yang satu kakinya diikat. Yang satu bebas, sebebas-bebasnya, ya paling-paling nungguin gugatan orang atau tuntutan orang akibat pelanggaran salah satu pasal di Undang-Undang ITE. Sementara khususnya saya datang dari industri televisi, media televisi, kami dikepung sama banyak sekali peraturan dari mulai undang-undang pers, undang-undang ITE-nya sendiri, undang-undang penyiaran, belum lagi ada P3SPS dari KPI, lalu ada kode-kode etik dari berbagai macam asosiasi, dan itu semua harus diikutin. Nggak ada yang bisa ditinggal. Kita misalnya meninggalkan P3SPS, KPI akan kasih peringatan. Dan kalau KPI akan kasih peringatan, izin kita akan berisiko. Dan saya pikir itulah situasinya. Sementara para YouTuber atau konten-konten creator yang undang-undang ITE aja belum tentu mereka pernah baca gitu. Mereka bisa lebih leluasa, tidak punya handicap apapun, dan yang terakhir adalah Mbak, production cost mereka rendah karena mereka nggak punya fixed cost yang terlalu tinggi. Semua yang mereka miliki dari sisi production adalah variable cost. Kalau lagi nggak perlu ya nggak bayar, nggak di-spend. Sementara kita banyak sekali fixed cost-nya, kayak misalnya gedung seperti ini, pegawai. Aku bayangin dulu waktu aku kerja di TV juga, TV itu adalah industri media yang heavy regulated ya. Aturannya banyak banget, KPI-nya juga, Komisi Penyiaran Indonesia-nya juga lumayan sangat galak, ya kan? Dan itulah kurang lebih ilustrasinya kenapa kita punya produk dan punya karakteristik produk seperti saat ini. Aku tuh banyak orang yang bertanya ya, kita pernah ngobrol, apakah
media seperti kita, karena IDN Time kan juga platform digital, kita produksi video juga banyak banget ya di YouTube-nya IDN Times, live Instagram segala macam. Apakah kita melihat bahwa mereka itu yang tadi kamu bilang pemain new media termasuk YouTuber itu sebagai pesaing? Kalau aku sih merasa enggak. Aku merasa enggak karena apa? Karena menurut saya mereka tuh cuma hit and run. Satu kali wawancara narasumber, terus kemudian narasumber yang nggak pede untuk diwawancara di media mainstream seperti kita, karena pasti kita akan mempertanyakan hal-hal yang nggak benar. Kita kan bagian talking back. Jadi kalau di wawancara di media mainstream itu, narasumber boleh ngomong apa, wartawan yang risetnya bagus, ya, host bilang, tapi nggak seperti itu Pak, karena saya baca sebelumnya Bapak seperti ini nih. Nah, jadi narasumber relatif lebih harus bersiap ya, lebih siaga dibanding misalnya kalau diwawancara di new media. Menurut kamu gimana? Kalau saya melihatnya kita memang saling melengkapi ya. Saya merasa bahwa mereka saling melengkapi aja sama kita. Tapi kalau ditanya apakah merasa terancam, saya juga nggak merasa terancam karena di saat kita mengetahui bahwa orang-orang sekarang menikmati konten itu secara multi-screen, dan kalau kita ngomong IDN, ngomong Metro, itu juga kita nggak terkungkung hanya ada televisi yang ada di tembok, tapi juga ada yang di berbagai macam tempat. Saya pikir keterancaman itu udah nggak jadi terlalu relevan. Aku setuju sama kamu. Jadi gini, kita belajar, kita melihat dari mereka gimana approaching millennials audience. Karena millennial audience itu kan memang ada di media sosial ya, di YouTube, di Instagram. Jadi kita ngelihat, tetapi soal misalnya credible resource person, narasumber, pertanyaan, bahwa kita nggak nelen begitu aja jawaban, itu tetap kayaknya sih masyarakat masih berharap sama media mainstream seperti kita ya. Iya, dan saya pikir Mbak Uni, there is the thing that we celebrate every day adalah the values we are living gitu ya. Kita punya norma, kita punya nilai, kita punya regulasi yang kita patuhi, dan ujung-ujungnya produk kita lebih bisa dipertanggungjawabkan sama umum. Kita nggak akan bilang bahwa saya nggak ngerti gitu loh. Kita nggak bisa bilang, nggak akan pernah bisa bilang kayak gitu. Sehingga salah satu hal yang ingin saya ungkapkan di sini adalah kita mendeliver quality product. Oke, nggak semua orang terbebas dari salah, nggak semua orang terbebas dari frame, tapi salah satu hal yang bisa kita jamin, kita pastikan dibandingkan dengan orang-orang yang hanya membuat konten tanpa berada di bawah payung hukum jurnalisme, saya pikir kita lebih unggul dari sisi kualitas karena kita melindungi banyak hal. Nah, karena ini Babe One on One ini dalam rangka Hari Pers Nasional, aku nambahin, Rif. Jadi pemain-pemain new media itu hanya biasanya ngambil tema-tema dan narasumber yang viral. Jurnalistik itu tidak hanya soal viral, ya. Jadi itu yang paling penting, the value of voicing the voiceless, diversity of resource person, dan juga tema. Misalnya dalam pandemik ini ya, apakah mereka ngomongin soal meningkatnya kekerasan di dalam rumah tangga selama lockdown atau di rumah aja, angka aborsi yang meningkat, ya, perceraian. Perempuan, jadi itu nggak viral ya, tapi itu kewajiban utama dari media kayak kita kan, untuk tetap mengangkat itu. Jadi jurnalistik dan pers itu punya banyak kewajiban ya, nggak cuma merhatiin yang viral-viral aja. Jadi ini yang aku rasa membedakan kita sama mereka, dan itu membuat masyarakat juga masih melihat kita karena keragaman dari konten. Betul. Dan konsistensi mungkin ya Mbak ya. Kita ini hadir terschedule setiap hari, 24 jam sehari bahkan. Kita tidak hanya hadir karena ada orang yang bayar gitu ya. Kita hadir karena bukan karena ada AdSense, tapi kita juga hadir karena memang kita merasa bahwa keberadaan kita adalah untuk melayani hak orang untuk tahu gitu.
bisa aja kan kita nggak mau liput itu, tapi atau orang-orang yang content creator bilang kita nggak liput itu karena jauh, panas, susah dicapai. Karena gitu page views-nya kecil. Gitu ya. Tapi kita datang gitu loh. Ya. Kalimantan Selatan, pelosok-pelosok kita datang karena semua orang berhak untuk tahu atas apa yang terjadi di sana. Iya. Dan gini, Indonesia bukan cuma Jakarta. Betul. Jadi narasumber itu nggak cuma ada di Jakarta dan hanya orang-orang yang lingkar elit tadi aku bilang yang ini, kita meliput seluruh Indonesia. Aku setuju. Iya. Metro pasti kirim dan liputan dia banjir besar di Kalimantan Selatan, di mana-mana Mamuju ya. IDN Times juga. Itu nggak ada tuh, nggak dilihat oleh mereka-mereka ini karena ya mungkin mereka punya keterbatasan. Untuk menjangkau tema-tema yang sangat luas itu ya. Sebenarnya kalau mereka mau, mereka harusnya bisa. Karena AdSense mereka besar kan. Tapi kan enggak, karena tanggung jawab itu ya, tanggung jawab kita sebagai media itu memang beyond viral, beyond duit ya, beyond duit, beyond viral. Nah ini aku rasa kembali misalnya pertanyaan dalam rangka Hari Pers Nasional ini, jadi bagaimana kita melihat membangun kepercayaan dibandingkan di tengah situasi tsunami informasi dan semua orang bisa memproduksi konten itu. Saya pikir kita harus konsisten sama misi kita. Itu udah pasti. Nggak bisa kita bilang kepada orang bahwa kita setia dan selalu berada buat mereka, tapi kita nggak konsisten sama produk kita. Itu salah satu hal. Yang kedua, bagi saya ya patuhi seluruh regulasi yang ada di memayungi kita gitu. Karena dengan demikian regulasi itu kan dibuat buat melindungi publik, buat bermanfaat buat publik, sehingga apa-apa yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan itu semuanya bermanfaat buat publik. Saya pikir ya dua hal itu aja sih Mbak. Aku selama pengalaman IDN Times selama pandemik ini juga sebetulnya gini, mereka-mereka yang new media itu kan memanfaatkan platform ya, dan aku lihat kebanyakan memang platformnya adalah YouTube, tetapi kayak pengalaman IDN Times waktu ngeliput pilkada tuh, kita juga fitur-fitur misalnya ada di Instagram. Instagram tuh sekarang bisa live 4 orang. Kayak dulu zaman kita di TV kan, kalau kita mau live misalnya yang pilkada atau ada 4 screen gitu, kita mesti ngirim mobil SNG. Ya, sekarang 15 orang. Sekarang nggak perlu lagi pakai Instagram sebagai wartawan era kolonial. Aku ngerasa bahwa ya ampun, ada aja mulai dari dulu belajar Periscope, kemudian Facebook Live, tuh sekarang Instagram dan bisa 4. Jadi aku ingat kalimat kamu tuh, pelajaran dari pandemik ini adalah cost savvy dan tech savvy, benar nggak? Kita jurnalis harus kayak gitu supaya bisa keep up ya. Karena apa ya? Bahasa kerennya the power of kepepet gitu ya. Jadi kita mau nggak mau banyak our business process, our business model, bagaimana kita mengelola produksi ya. Kita bisa ngelihat bahwa kemarin tuh bener-bener deh sangat-sangat nggak efisien. Dan sekarang banyak hal yang bisa kita lakukan lebih baik lagi, yang seharusnya kemarin-kemarin juga udah dipikirin gitu. Tapi karena nggak ada pandemi, sales nggak terpengaruh, ketutup semua gitu loh. Sekarang adalah saatnya kita punya waktu untuk bebenah gitu. Jadi sebetulnya tantangan buat kita nih adalah the principle of journalism, the core values, verifikasi, akurasi, kemudian voicing the voiceless itu nggak pernah berubah dari 100 tahun sebelumnya, even sampai today. Yang berubah adalah platform. Metro TV juga di metrotv.com aku rasa banyak sekali videonya. Kami juga di IDN Times seperti itu, dan packaging supaya kita lebih appeal dengan new eyeball, milenial, Gen Z ya. Susah nggak itu? Gimana caranya kamu misalnya ngomong sama susah, makanya kita lagi berpikir untuk memiliki sebuah pendekatan baru sama produksi yang konvergen. Jadi kita ingin punya sebuah central kitchen yang lengkap, tapi di bawahnya ada
kitchen lagi yang pada dasarnya bisa mengolah makanan itu menjadi makanan-makanan yang spesifik buat orang-orang pihak-pihak tertentu. Gitu. Oke. Dan itu yang harus kita jadikan panduan ke depan karena pertama efisiensi dan semangat konvergensi. Kalau kita nggak mulai sekarang, kita pasti ketinggalan. Oke. Ini ada ininya, ada kode etiknya nggak boleh nih, harus gini nih. Misalnya kalau meliput, nanti kan kita ngomong ya tentang jurnalisme bencana, jangan wawancara. Menurut perasaan Bapak, menurut perasaan ini jurnalisme perasaan jadinya ya. Tapi nanti kita ngobrol itu tadi gimana kita melihat bagaimana kita sebagai media mainstream berada atau berlayar di tengah tsunami informasi yang juga dihasilkan oleh siapapun yang bisa membuat konten termasuk yang sangat-sangat populer dan viral ya. Ntar kita ngobrolin yang itu lagi ya. Sip. Tunggu bentar. Pembaca Babe, stay tune.